kasih kepada Ibu Dr. Maulana SMTSS Bandung sebagai kepala perpustakaan Jalan Palembang, dan Ibu dan Nirmala Kusumawati. Ya, baik. Hari ini maaf, terima kasih kita sudah buat surat kemudian dibalas dari kepala perpustakaan. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita penelitian tentang teknostres di perpustakaan. Jadi komparatif antara UIN Perpustakaan Jakarta sama Universitas Sriwijaya Bandung. Jadi mungkin secara sederhananya teknostres ini kan konsep teknologi masuk ya. Jadi nanti ada tiga persoalan di situ. Pertama, apakah hanya anxiety, cemas saja ada teknologi baru itu kan? Cemas itu dulu. Kemudian merasa istilahnya panik saja kan. Yang kedua, begitu sudah aktivitas sering kita dengar burnout gitu kan, burnout itu lelah gitu. Kita ada teknologi akhirnya jadi kelelahan. Nah yang ketiga nanti teknostres itu sebenarnya stressing aja, bukan stres tapi stressing itu kayak tekanan ya, stres ya nanti kayak stres karena teknologi gitu. Ya, stres itu ya adanya seperti itu. Cuma kita ya mungkin ini juga salah satu apa ya istilahnya mungkin yang perlu dikaji, penelitian yang perlu dikaji biar kita juga bisa nanti mengenalkan, kemudian juga kita juga belajar sebenarnya kan. Nah jadi berkaitan dengan ini mungkin kami ada Ibu PT Perpustakaan ya, ada 5 pertanyaan yang kami tanyakan. Yang pertama mungkin secara umum aja melihat tadi kalau saya sudah bahas sekilas mungkin apakah pernah terdengar masalah teknostres ya? Atau secara pengertian secara umum kita memahami aja gitu mungkin silakan. Ya, teknostres tadi sudah dijelaskan secara teknologi ya. Ya memang awal-awalnya, tapi kan itu konsep sudah lama sih, teknologi ini kan sudah tahun berapa dulu ya? 81. Nah, 81 kan? Nah, sudah tahun 81. Dan juga kita sudah menggunakan komputer di perpustakaan sudah cukup lama ya, dari tahun 2000 berapa? 2009-10 rasanya sudah ya, sudah menggunakan komputer ya, walaupun waktu itu belum ada aplikasi. Nah sebenarnya kalau kita tidak stres ya, teknologi itu kita pahami sebagai sesuatu yang memudahkan kita dalam bentuk pekerjaan. Nah tinggal bagaimana caranya kita memahami, mengoperasikan, bagaimana cara mengoperasikan komputer tersebut. Memang awal-awalnya mungkin pengalaman kita dulu di perpustakaan memang banyak yang sudah senior, mungkin mereka ada sih rasa-rasa ini gimana ini takutnya pekerjaan kita digantikan oleh teknologi. Jadi ada kekhawatiran awalnya memang ada kekhawatiran, ada takutnya kita tidak SDM atau tenaga manusia itu tidak tergantikan oleh teknologi awalnya memang ada itu. Tapi ya lambat laun ya kita harus pahami bahwa teknologi itu mempermudah kita dalam melaksanakan pekerjaan itu sehari-hari. Ya, ya mungkin kita pandangnya kan, makanya itu kita pengen cari apakah memudahkan, apakah memudahkan, ternyata mungkin hasilnya nanti memudahkan berarti tingkat stressingnya mungkin sedikit. Ya itu yang pertama. Terima kasih untuk konsep memang sudah great board kalau board ya yang dari tahun 81, tapi mungkin tenggelam karena ini ya berkembang, kemudian sekarang kita coba gali. Nah yang kedua mungkin tantangan apa nih kalau adanya kan berkembang ke otomasi ya. Otomasi kira-kira. Nah itu tantangan itu banyak yang kita tidak paham ya. Awal-awalnya kita memang tidak paham sekali bagaimana mengoperasikan ya, bagaimana caranya ya itu yang awal-awalnya kita mungkin sempat stres karena kita tidak paham dengan teknologi. Nah itu cara mungkin kita harus banyak pelatihan ya, banyak juga kita harus banyak baca lah, banyak tahu mencari informasi bagaimana cara mengoperasikan teknologi itu ya. Jadi memang awal-awalnya kita yang mendatangkan tenaga ahli untuk kita belajar. Ya kemudian
gimana kalau kita di lembaga kebijakan apa yang dibuat dalam rangka tentang teknologi? Kebijakan kayak membuat aduan, ya, membuat SOP, kita membuat menjadwalkan pelatihan. Nah, terus mungkin reaksi dari secara sekilas kan melihat apa istilahnya para staf reaksi melihat perkembangan teknologi, kemudian ini kira-kira menurut pandangan Ibu seperti apa? Awalnya mereka itu takut rusak. Mungkin ibu data mereka, jangan takut rusak, takut rusak kan? Nah waktu itu kami takut rusak, kemudian tidak terjadi lagi. Nah seperti itu kami tanamkan tidak takut rusak, yang penting kita paham daripada rusak tidak kita katakan sama sekali. Kalau dulu pernah sempat takut, jadi takut gitu. Kami tanamkan ke mereka, itu tidak apa-apa. Yang penting dioperasikan dulu. Ya kalau rusak ya kita perbaiki. Yang penting itu belajar. Karena biasanya kalau kita tahu tidak misalnya kita salah ketik, nanti salah ini. Berikutnya kita tahu, jangan kali ini kali yang lain. Nah itu awal-awal gitu. Takut rusak dengan apa namanya dengan teknologi itu. Oke, yang terakhir strategi untuk menghadapi kemajuan teknologi ini kan, supaya kita dan mungkin pada akhirnya justru bukan membuat susah atau stres, tapi dapat membantu pekerjaan. Strategi itu mungkin bisa dari eksternal, dari internal ya. Kalau strategi dari eksternal mungkin dari kebijakan pimpinan lah ya. Kebijakan pimpinan tadi seperti kita buat panduan, buat SOP. Kalau dari internal mungkin dari dalam si person sendiri ya, memahami bahwa teknologi jangan dianggap sesuatu yang berat, tapi teknologi itu sesuatu yang membantu kita, mempermudah. Jadi kita sebagai SDM juga kita harus membuka wawasan lah ya, mencari-cari tahu, mengikuti perkembangan, sebanyak kali pembicaraan itu tentang itu. Nah di kelas, sebenarnya kan di kelas awal-awal itu pengembangan otomasi itu yang sekarang di kelas diadakan oleh Pusnas, diadakan oleh perguruan tinggi. Nah kita harus proaktif lah. Ya, baik, mungkin itu ya. Terima kasih. Nanti kita mohon izin dulu untuk staf-stafnya ya. Kami juga pengen gali terkait perkembangan teknologi sekarang. Terima kasih. Ya, Oke, untuk pertama-tama kami sampaikan terima kasih pada Dr. Anda Nirmala Kusumawati, SIP MSI sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan. Kami ada 5 pertanyaan, langsung fokus saja juga terkait dengan penelitian kami yang akan kami lakukan. Sekarang dalam proses pengumpulan data. Pertama, bagaimana ya Bu ya pengalaman Ibu menggunakan sistem berbasis MARC, dan RDA? Ya. Terima kasih Pak Danilan. Kalau pengalaman saya sebagai pustakawan dan bekerja di pustakaan sudah lebih dari 27 tahun. Memang aplikasi MARC itu ya alhamdulillah ya. Tapi untuk di perpustakaan itu belum pernah kita lakukan untuk aplikasi tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan itu, ya kita sebagai pustakawan kita harus bisa melakukan itu. Itu yang kenapa RDA? Harus bisa? Ya, kenapa harus bisa? Karena sudah ada buku petunjuk bagaimana cara kita mempelajarinya. Jadi kalau soal bicara masalah aplikasi komputer, semua rata-rata pustakawan di sini kemudian sudah bisa mengoperasikan. Apalagi sekarang sudah ada petunjuk ya di Google bagaimana cara mengoperasikan RDA. Dan itu sudah kita ikut latihan kemarin dari perpustakaan nasional di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin pelatihan kreatif itu pengembangan keterampilan terhadap kemampuan menguasai MARC dan RDA dalam rangka untuk mengurangi kelelahan terhadap teknologi. Mungkin ada kelelahan terhadap teknologi ya, aktivitas terkait dengan operasional teknologi komputer terutama ya. Mengenai apa ya tantangan terbesar dalam
kegiatan Ibu ini atau dalam pekerjaan Ibu? Nah, jadi kalau pengalaman pribadi apa yang dibilang sama Ibu Nurmalina tadi benar, karena kita sering suka ketakutan. Sebenarnya kalau komputer ini kita langsung aja pencet ya. Nah, akhirnya kalau kita sering ketakut akhirnya nggak bisa. Jadi sering harus kita mencoba dan mencoba. Tapi kalau tantangan terbesar kalau menurut pribadi saya tidak ada. Jadi kalau kita sudah rajin belajar dan tadi sudah saya bilang sudah ada banyak petunjuk, ya udah untuk mempelajari semua itu. Dengan pekerjaan Ibu, apakah mengalami suatu kondisi yang disebut dengan ternostres? Alhamdulillah saya belum pernah mengalami stres bekerja di perpustakaan, apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nah tadi yang sudah saya bilang, kita harus belajar dan belajar dan belajar untuk lebih bisa ke depannya. Mungkin dalam tahap-tahap tertentu atau level-level tertentu mungkin Ibu mengalami sedikit stres mungkin ada ya, mungkin. Nah, mengatasinya gimana? Ya tadi kalau berbicara masalah pekerjaan tadi mulai dari karena kebanyakan saya bekerja di bagian pengolahan yang berkaitan dengan buku-buku dan aplikasi ya benar Pak Dalilan. Belum pernah saya stres untuk pekerjaan di bagian pengolahan ya karena sudah kita bidangnya kan dari awal sampai akhir itu sampai sekarang masih tetap di bidang pengolahan. Jadi katakan teknologi stres sama teknologi stres. Malah termasuk orang yang istiqomah di situ ya. Iya benar, istiqomah sampai sekarang istiqomah di bidang pengolahan. Apa harapan Ibu ke depan dalam misalnya dalam antisipasi situasi teknostres terutama bagi pustakawan apa kira-kira? Ya untuk yang kedepannya itu bagi saya apalagi untuk regenerasi itu memang terus harus belajar dan belajar. Tanpa belajar kita nggak bisa. Jadi jangan takut menggunakan teknologi. Ketakutan menggunakan teknologi akan membuat kita kecemasan tadi nggak bisa kan. Bagaimana kalau kita akan semuanya teknologi kalau kita sebagai pustakawan memberikan informasi nggak bisa itu tadi. Jadi kita harus belajar dan belajar. Pada intinya belajar. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban yang diberikan. Semoga ini manfaat untuk analisis kami selanjutnya. Terima kasih Ibu. Kita tadi sudah wawancara dengan kepala perpustakaan Nurmalina Bapak kita bilang nanti langsung ya terkait dengan stres ya. Jadi sebenarnya tadi kita sudah sampaikan secara ini mungkin ini intinya sebenarnya kita juga pengen belajar kan dengan kemajuan teknologi, terus kemudian ada konsep namanya teknostres kan. Sebenarnya bukan stres stressing ya, stres tekanan lah gitu ya rasanya. Ya stres ya, tekanan itu stres. Jadi nanti dilihat pengen apakah adanya teknologi itu cuma kecemasan baik dan kecemasan ada teknologi yang baru kita merasa kecemasan saja panik gitu ya. Atau misalnya yang kedua ada istilah mungkin burnout ya, burnout itu olahan dari teknologi gitu. Yang ketiga posisinya sampai ke stres itu mungkin itu kilasan itu, tapi nanti mungkin silakan Pak Dedi ini direkam suaranya. Ya. Silakan Pak Dedi. Direkam suaranya. Benar Pak. Tapi juga menambah beban untuk belajar banyak platform. Sudah jauh ya? Ternyata ya. Iya. Walaupun banyak platform media yang harus dihadapi. Kedua ini apa yang membuat Anda stres dalam penggunaan teknologi? Tanya dulu stres beda. Iya, Pak. Apa itu? Karena harus menjelaskan banyak platform kepada mahasiswa dalam waktu yang singkat. Contohnya contoh platform. Contoh platform Kayak chat variasi masih berulang-ulang menjelaskan. Iya. Malah satu
kembali nggak secara bisnis itu digital kan? Ya. Cukup kembali. Bisa jelas nggak sedikit kembali itu dari sisi apa mungkin? Bukan hanya sekanan atau Kadang mungkin apa? Sistemnya lambat. Iya. Mahasiswa masuknya cepet. ini kalau terpaksa ditunda ya? Iya. Gunakan dan merasakan juga apa bentuk yang Anda butuhkan dengan apa ya? Di stres itu ya dengan apa ya? Bentuk dukungan ketika stres maksudnya kan kalau stres kita perlu apa mungkin yang terjadi cepat gitu Pak ya tuh yang itu ya yang perlu dukungan apa dukungannya mengatasi itu apa dukungan apa yang diperlukan Pelatihan atau panduan visual lainnya. karena banyak berpaham ya. Iya. Apa yang solusi yang dilakukan seperti tadi kalau bisa ditanya dok ada langkah kalau misalnya ada masalah seperti itu Mungkin membuat tutorial, menjelaskan diri, atau staf. kalau itu sudah bisa dipahami tidak kalau sudah ada jelasan dari biasa dipahami Biasanya paham. itu udah stres ya. Iya. Ini mau tanya nih Ustaz. Bu, kasih banyak. Iya, sama-sama Bapak. Itu wartawan sesungguhnya yang bertanya. Tidak, Pak. Tapi umumnya tidak masalah Pak. Kalau misalnya mahasiswa ini kalau ada kesulitan masalah. Untuk sejauh ini sih. Karena mungkin yang tadi ya remote ya. Iya Pak, remote jaringan atau gangguan. Nah jadi PR coba remote internet. Nah itu gangguan ini nyo. aplikasi itu. Ini nyo. Kecepatan nah server di remote. Memang itu remote itu kucing. Yang situs yang buat itu lama loading terlalu lama gitu. Kalau siapa pernah dengar istilah masalah stres sudah terbaca atau terbaca mungkin ke arah tekanan gitu apa dampak dari teknologi itu mungkin baik tekanan positif atau negatif kan ada mungkin positifnya ya kerjaan membantu kan negatifnya kita harus sabar ketika jaringan perangkat kerasnya ya internet ya terus server juga bisa karena server itu kan penyimpanannya kapasitas ya itu sulit. Servernya diperbesar. server kita ya, bandwidthnya ya. ya Harus langsung data itu ya. Kalau diurutkan antara cemas, terus tadi kelelahan gede ya, teknologi sama stres paling sampai tingkat mana gitu. Kalau yang dia kan cemas kalau tanya panik saja, terus kita kan ada yang senang juga lama-lama kan ada juga kan capek juga kan, ada yang tidak senang juga capek campur tidak senang kan gitu kan. Ada terus terakhir biasanya kalau secara umum paling sampai level apa gitu, cuma siapa kelelahan pribadi paling sampai kelelahan lelah ya. Capek ya. kalau cemas lewat mungkin kan Ya, cemas bisa sekarang sudah tidak ada gaptek lagi kan. Kalau yang stres tidak ada Potensi itu. Ya. Tapi tidak ada yang sampai yang stres, kawan-kawan itu tidak ada. Jadi nama, siapa tahu kalau ada tonton kemarin Jadi sampai stres
stres itu kan bukan stres kan sebenarnya. Apa stressing itu apa sih bahasa Indonesia? Ya tekanan. Tanda crash, huruf crash itu apa? Kalau di logo crash, kalau pemilu kan apa? Tanda crash itu. Kenapa namanya? Iya, tanda penekanan informasi. Kangen ya, Ustaz, orang lain dulu kita. Oh ya, dari segi agamanya Ben, mana menghadapi stres? Pertanyaannya yang langsung saja Ibu. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat teknik tes ini dari sudut pandang staf IT? Bagaimana Anda? Bagaimana saya melihat teknik stres? Kalau dari sudut pandang staf IT itu, kami menjadi ujung tombak dan beban semakin berat Pak, karena semua masalah teknologi yang ditujukan kepada kami. Kira-kira beratnya itu di mana? Ukuran berat itu apakah 50 kg? Iya, direkam. Beratnya di mana? Kan setiap aplikasi teknologi yang modern pasti mempunyai sudut manfaat dan sudut kekurangannya. Kira-kira dari segi manfaat dan kekurangan apa yang kita Karena banyaknya platform baru, biasanya kami harus mempelajari dan harus menjelaskan, kemudian harus menjelaskan kepada mahasiswa cara menggunakannya. Biasanya metode apa digunakan kepada mahasiswa? Dikarenakan metode sosialisasi ya, untuk menyampaikan teknologi ini. Biasanya kalau dalam kasus ini kami ada tugas untuk invent ya. Biasanya kami jelaskan by person. Ya, mereka datang dulu ke kami per orang. Ya, biasanya dijelaskan sosialisasinya per orang. Jelaskan langkah-langkah penggunaan platformnya, spesifikasi penggunaannya gimana. Pertanyaan kedua, ya, jadi karena ada sebenarnya untuk mempercepat kan. Jadi biasanya tekanan ada kami bagi layanan ada mahasiswa ingin cepat selesai karena tahunya kan menggunakan teknologi hasilnya lebih cepat kan. Nah, jadi didorong untuk cepat-cepat menyelesaikan. ini berkaitan dengan jaringan ya? Ya, sedangkan permasalahannya jaringan yang tersedia itu sering bermasalah. Yang apakah Anda juga mengalami
yang membuat kita agak sulit tidur. Masalah dalam sistem yang belum teratasi. Makanya itu merasakan itu. Kalau sampai sulit tidur itu enggak juga sih Pak ya, tapi sering terpikir karena sistem yang belum bisa diatasi. Masalah sistem yang masih berlalu-lalu ini belum diatasi juga. Ada pikiran juga. Akhirnya membuat stres. Biasanya tindakan dalam sebuah lembaga itu apa upaya untuk paling tidak meminimalisir terjadinya, mengurangi risiko stres. Langkah-langkah apa biasanya dilakukan? stres itu kami pribadi apa gimana? Baik secara pribadi maupun secara keluarga. Ini tuh dari yang baru. Apa mancing atau Bukan hobi masing-masing, mungkin Pak, kalau secara pribadi. Kira-kira bentuknya secara formal untuk mengurangi sedikit apa itu stres. Bisa baca buku yang disukai, bisa juga cari selingan hiburan gitu. Tapi selama apa menghadapi tekanan dari apa namanya dari IT yang sering mengalami kendala itu tidak terdampak susah tidur ya tidak ya? Masih nyari tidak stres banget. Oh kalau stres berarti susah tidur Pak itu? Susah tidur. Karena saya orangnya yang cepat tidur. Oh seperti ini. Yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk mengurangi tekanan, membuat sistem monitoring apa yang Anda lakukan mengurangi tekanan? Untuk mengurangi tekanan biasanya kita membuat sistem monitoring otomatis dan dokumentasi teknis untuk mempermudah troubleshootingnya. Apa harapan Anda ke depan dari namanya program aplikasi itu kan walaupun teknologi canggih pasti ada keunggulan dan kekurangan. Jadi hal ini berkaitan dengan pengurangan tingkat risiko stres. Apa harapan Ibu? Harapan kami ke depannya itu semoga nanti ada teknis tambahan dan peningkatan pemahaman teknologi di kalangan pustakawan. Jadi sebenarnya memang di perpustakaan ini harusnya ada staf IT khusus gitu. Iya, yang menangani berbagai masalah IT di perpustakaan. Bukannya apa? Semacam pelatihan terhadap tenaga yang memang di bidang itu ya. Atau bisa staf perpustakaan tapi dia latar belakangnya IT gitu. Di sini Sekarang IT-nya itu bergabung dengan tim data dan informasi. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, ngadunya ke Pustipedia. Karena Pustipedia itu punya job desk sendiri kan. Iya, jadi dicuci-cuci udah staf IT khususnya belum ada. Iya. bisa mesti dan ambil ahli di sini Pak. Masih kekurangan kalau perantas ini kalau bukan ahlinya memang itu kendala. Kalau dari segi agama, gimana? Stres. Gimana? Iya. Gini itu ada itu ya. Namanya Indah Lestari. Indah Lestari. Jadi dua suku kata yang walaupun berat tidak stres dia Pak, tetap indah dan lestari. Ya, makasih Bu ya. Yang stres nih ya, mungkin awal dulu nanti Pak Dodi ya. Mungkin apakah pernah Pak apa istilahnya mendengar istilah terkait dengan yang stres atau kita memaknai yang stres itu sebenarnya seperti apa? Saya lupa ya.
Kira-kira menurut pandangan itu gimana? Teknostres itu maksudnya itu Teknostres. iya, kalau soalnya saya sebagai teknologi ya, tapi mungkin cara maknanya itu bisa kayaknya seperti apa? Terus terang, saya baru juga dengar. Kalau kita masih lihat teknostres ya, Stres karena teknologi. stres yang berkaitan dengan teknologi, bisa juga stres yang berkaitan dengan penggunaan gadget. Iya. Teknologi. Itu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan umum ya. Iya. Biasanya kalau kita tertekan itu penyebabnya apa lah? Kalau saya pribadi ya tertekan di tempat kerja maksudnya. Biasanya tertekan di tempat kerja itu kalau saya itu biasanya berkaitan dengan deadline. Yang bikin deadline, sementara pekerjaan itu biasanya kan tambah yang ini belum selesai, karena deadline itu sudah selesai. Kalau penggunaan teknologi untuk perpustakaan itu juga kayak tadi ya ngomong Ya, ya, contoh masih tidak paham dengan aplikasi kita perlu penjelasan itu kan iya. Ya. Kami kebetulan kalau kami kan di layanan teknis, memang lebih banyak berkaitannya dengan aplikasi bukan dengan mahasiswa. Aplikasi yang kita gunakan ini kan sering kebetulan kita sedang mengalami error beberapa kali down. Kita juga mengalami ya sempat frustasi sering Pak. Kalau akhir-akhir ini kita sering karena SIM kita masih menggunakan versi lama Pak. Itu ada kelemahan mengatasi sementara kita penyelesaian masih dengan pimpinan, jadi aplikasi itu berusaha kita update. Setelah di-update dia hilang. Update, penambahan lagi tapi enggak pelayanan. kalau pelayanan saya kira ada sedikit, tapi kalau yang berhubungan dengan pekerjaan kami, karena kami itu sangat bersentuhan dengan aplikasi, jelas berpengaruh. Terbebani enggak dengan keberadaan SLIM itu ya, jelas Pak, jelas menjadi beban bagi kita, karena itu tadi saya bilang yang pekerjaan yang baru itu datang terus bertumpuk, sementara si aplikasi ini kan ini yang bikin kita. Jadi untuk penyelesaiannya harus terpaksa hingga besok atau jadi lebih lambat sih. Tapi selesai tadi itu. Lambat selesai. Tapi lambat. Ya, karena kita jadinya tidak sesuai dengan target biasanya. Jadi dalam satu hari kita bisa 40 sampai 50 buku yang kita olah kan. Dengan error muslim ini nggak nyampe, jadi tidak tercapai gitu. Kalau Bapak menghadapi masyarakat itu beban juga kita ya. Beban Pak. Itu solusinya gimana bro? Pribadi Bapak menyelesaikannya itu apa? Ya, biasanya kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan dulu, karena kan salah satu kendalanya itu kan dia loading aplikasi. Iya. Kita tinggalkan dulu. Lama juga tuh ya? Ya, kalau ini ya kita ada sejam 2 jam. Biasanya Pak, kita kerja 10 menit, nanti 15 menit ya. Kerja 10 menit, 30 menit. Ditunggu dulu ya? Ya, bawa di paling ya kita relaksasi sebentar. Paling sambil dengar musik. Kalau dari Bapak solusinya, ada nggak solusi dari Bapak untuk memperbaiki? Solusinya yaitu kita ajukan untuk dilakukan perbaikan di aplikasi, di update itu. Pimpinan enggak, mungkin perlu penambahan apa ya, penambahan kapasitas aplikasi. Iya, salah satunya itu kita mintakan untuk update aplikasinya, terus penambahan menu, penambahan memori. Karena kan yang masuknya kan banyak kan? Iya.
server kita kan dipakai bukan oleh kita saja kan, tapi oleh mahasiswa. Kalau selama ini pengalaman Bapak ada yang stres sampai kayak masa Bapak ada yang kawan-kawan? Enggak sampai ke sana. Tapi sering curhat kalau bawa pekerjaan terganggu, jadi kesel istilahnya kan, harus nunggu lama, harus refresh lagi. Karena sudah dikerjakan sampai setengah hilang lagi. Tadi Mbak tadi bilang ada apa namanya? Sosialisasi pelatihan atau perlu pelatihan lagi. Kalau pelatihan secara keseluruhan untuk seluruh pustakawan saya kira tidak terlalu ya. Sebab penggunaan SLIM itu kan sebetulnya kalau untuk pustakawan sudah jadi standar ya. Mungkin yang justru yang perlu diadakan itu yang expert di bidang itu. Jadi perpustakaan juga perlu tenaga atau staf yang memang memberikan urusan lain juga. Nanti kan kedepannya juga memang aplikasi mungkin terkait dengan jaringan, pemrograman, aplikasi. Pak nomor lengkap Saya Armawanda Anton. sebagai Saya pustakawan di layanan teknis. Coba. Ya. Untuk mengasih Pak.